Ada bedanya, saya sebutkan langsung, saya bilang apa ini penanaman Jokowi, saya bilang Jokowi kayak apa, yang kotak, yang ada paranetnya. Oh betul Pak, ya udah ayo. Kalau yang lain nggak usah, saya bilang. Penanaman apa Pak? Metode apa namanya? Korak sih namanya, tapi kemarin waktu itu kita ditunjukkan oleh Bapeda dan Kahura untuk nanam persiapan di oleh Pak Jokowi itu. Tapi jadi ngendalnya gitu. Pak Jokowi kami panggil. Jokowi ya? Iya Pak. Jadi seperti ini Pak. Jadi ya Bapak sudah merasakan sendiri bagaimana atmosfer di sini susahnya. Di sini di lumpur. Jadi ya begitulah kami. Kami akan mencoba ya 3 tahun ini. Makanya kami ngegas. Kalau Pak Nasir bilang, wih ini kayak motor apa ini, ngegas banget nih. Rumah apa sudah seperti. Sekarang kita bertemu dengan Ibu Hani Adiati. Beliau adalah staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini ikut penanaman di kegiatan mangrove. Bu Hani, kita tadi kan ikut menanam di sini ya. Kegiatan ini adalah kegiatan terpadu penanaman mangrove. Salah satu bentuk kegiatan terpadu yang melibatkan OJK sebagai penyandang dana, kemudian Kementerian LHK sebagai penyedia bibit dan juga bantuan teknis, kemudian masyarakat yang menanam, dan juga pemerintah daerah yang mempunyai kawasan sebagai pembina wilayah. Menurut Bu Hani, bentuk kegiatan terpadu ini ke depan seperti apa prospeknya ya? Kalau kita lihat mangrove di Indonesia ini kan sangat target rehabilitasi mangrove itu sekitar 600.000 ya. Ini mungkin melibatkan berbagai pihak seperti ini bisa menjadi model atau gimana itu ke depannya Bu Hani ini? Ya, hemat saya model sinergitas seperti ini adalah yang paling ideal, melibatkan aspek masyarakat, Kementerian Teknis, terus juga Kementerian Teknis itu dalam hal ini Dasael ya, memang bidangnya untuk rehabilitasi, kemudian sumber pendanaannya ada dari OJK dan dari unsur swasta lainnya. Itu menunjukkan kepedulian kita sebagai bangsa Indonesia untuk merestorasi mangrove kita. Ini kalau pihak swasta ya atau siapa saja yang membiayai rehabilitasi mangrove ini ke depan itu apa memang dia punya juga prospek yang lain ya, di samping peduli lingkungan juga prospek bisnis ke depan. Seperti apa kira-kira manfaat dari peran serta swasta di dalam pengembangan dan pengelolaan mangrove ini ke depan dari aspek bisnisnya? Memang ada potensi kalau kayak gitu? Kita kan melihatnya harus dari segi yang holistik ya. Perubahan iklim itu kan mengancam banyak negara, termasuk negara kita yang kepulauan. Jadi kalau kegiatan ini dilakukan secara sinergis antara swasta, masyarakat, pemerintah, kemudian mungkin akademisi atau sektor teknis terkait, itu bisa melindungi kehidupan kita dulu, nomor satu. Yang kedua, ada aspek karbon yang sedang akan dimatangkan nanti di dalam pertemuan COP26 di Mesir. Dan itu menjadi harapan untuk bisa dikuantifikasi sebagai komoditas karbon. Jadi nggak ada ruginya lah, baik itu untuk secara makro untuk nasional, secara bisnis baik untuk masyarakat maupun untuk penyandang dana. Kalau kesiapan regulasi dari pemerintah dan Kementerian LHK sendiri seperti apa untuk menyambut tadi aspek holistik? Sepengetahuan saya, kalau perdagangan karbon kan memang kan koordinatornya kan Menko Marifest ya. Kalau dari KLHK sih draftnya sudah masuk. Ya? Sudah, jadi tinggal dari sektor lain.
Jadi prospek menanam atau mengelola mangrove ini juga kedepannya ya dari aspek lingkungan, juga aspek bisnis dan perannya pada masalah-masalah lingkungan dan sampai masyarakat ya Bu ya. Gini kan sekarang kalau perubahan iklim kan ancamannya juga pangan Pak. Pangan ya. Sedangkan mangrove itu selain melindungi tempat hidup kita, bumi kita, itu juga dia merupakan rumah dari pengembangbiakan biota laut atau biota air payau seperti kepiting misalnya ya, atau kerang-kerangan jenis tertentu. Mangrove ini merupakan ibu sebenarnya, ibu bagi kehidupan biota laut dan merupakan apa ya, perannya itu selain sebagai ibu juga melindungi bumi kita gitu, melindungi tempat terutama kita kepulauan Pak. Iya. Jadi ada sumber-sumber ekonomi baru ya dari kalau kita membangun mangrove ya. Dan ya memperkuat ekonomi lokal di tingkat masyarakat. Dan memperkuat sumber protein bagi masyarakat lokal maupun daerah wisata maupun untuk keseluruhan lah nantinya kalau udah lebih merata. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama. Semangat terus restorasi mangrove. Pak Geli Wirawan, beliau ini Ketua Yayasan Green Mangrove Foundation, salah satu inisiator di program ini. Pak Geli, kita kan menanam di Kedonganan. Mengapa kita menanam di sini? Kok nggak di mana gitu? Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya memang menarik karena Kedonganan, Tahura, Bali, dan Pasar Bali ini kita tahu bahwa nanti bulan November kita negara menyelenggarakan atau kedatangan tamu-tamu negara lainnya dalam rangka G20, G20 dan tempatnya di Bali gitu ya. Kemudian Tahura ini juga sudah cukup hidup sejak lama dan tapi masih mempunyai tempat yang cukup untuk ditanami lagi dan masyarakat sekitar sini itu juga cukup mampu untuk diajak bekerja sama gitu ya dalam hal pelaksanaannya. Dan kita mempunyai tantangan yang unik bahwa di sini harus ada dengan metode khusus yaitu dengan rumpun berjarak dengan bambu, nanti planter bag dan lain-lain. Jadi sebetulnya cukup rumit tapi itu justru menantang gitu. Pak, sekarang kan yayasan ini kerjasama dengan OJK. Apakah model kerjasama ini bisa dikembangkan ke depan kira-kira? Jadi menurut Bapak gimana prospeknya ke depan? OJK sebagai pengawas daripada industri jasa keuangan memang mempunyai program lingkungan, peduli lingkungan dengan guna untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, alhamdulillah Yayasan Green Mangrove beserta Yayasan Bakomu diajak bekerja sama untuk itu dan kita menggandeng masyarakat setempat di sini. Setelah di Kedonganan ini ada rencana lagi Pak di tempat lain? Atau kerjasama dengan pihak swasta lagi ke depan seperti apa? Oke, di Kedonganan Bali ini programnya tidak hanya menanam, tapi juga ada monitoring dan pengawasan sampai dengan nanti 3 tahun ya. Yang kita harapkan 3 tahun itu sudah bisa tumbuh sendiri. Nah, untuk kedepannya lagi kita akan coba pelajari di tempat lain dan tentu saja kita akan mencoba mencari pihak-pihak yang bisa bekerja sama dengan kita dalam pelestarian alam ini. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Geli. Mudah-mudahan yayasan dan swasta dan masyarakat ini bisa menjadi partner ya, public-private partnership yang ke depan bisa kita kembangkan. Teman-teman, ini dengan Pak Nasir. Nama lengkapnya siapa Pak Nasir? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ya. Beliau ini salah satu ketua dari yayasan yang melaksanakan kegiatan penanaman ini. Jadi dari Bakomu ya, Yayasan Bakomu. Mu-nya itu singkatan apa Pak? Bakau Manfaat Universal. Bakau Manfaat Universal. Pak Nasir, kita kan menanam nih di Kedonganan Bali ya. Sejauh mana nih persiapan atau juga bagaimana sih menanam di sini itu? Kelihatannya kan tidak biasa nih, ya kita lihat. Gimana? Jadi memang kalau kita lihat kondisi lokasi kita saat ini, airnya itu atau pasangnya itu cukup tinggi. Tinggi ya. Ya, sehingga ini yang perlu kita
buatkan satu pendekatan atau metode supaya tanaman kita atau tumbuhan mangrove kita itu masih bisa berada di atas permukaan air yang tertinggi. Nah, inilah kemudian yang kita kemudian menggunakan pola rumpun berjarak dengan planter bag. Nah, dengan harapan lumpurnya itu bisa kita angkat kan. Jadi substrat dasarnya itu terangkat untuk menopang tumbuhannya bisa di atas permukaan pasang tertinggi. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian untuk rencana yang kita tanam itu tahap pertama ini adalah 10.000 bibit atau 10.000 pohon. Nah, inilah yang akan kita lakukan penanaman di tahap awal. Harapannya bersama dengan kelompok dengan mengikuti pola kerja yang ada yang sudah kita praktekkan beberapa hari sebelumnya. Harapannya bisa di 10 sampai 15 hari ke depan penanaman untuk 10.000 bibit ini dengan metode rumpun berjarak dengan menggunakan planter bag ini bisa semuanya kita tanam. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Dan memang juga tantangan yang lainnya tadi selain pasang surut tadi ada alge. Alge kalau misalkan kemarin kami juga sempat diskusi dengan teman-teman dosen dari UNUD. Itu disampaikan bahwa ini semacam sejenis ganggang alga yang jenisnya ulva gitu kan. Cuman memang perlu kita dalami ganggang ini sebenarnya apakah menjadi hama atau pengganggu bagi tanaman mangrove kita atau justru sebenarnya bisa membantu menjadi nutrien bagi tanaman mangrove kita. Ini yang perlu juga tantangan ya menjadi tantangan dan perlu kita cari tahu lebih detail seperti apa antisipasi untuk alge ini. Tapi untuk sementara kita membuat pagar di masing-masing planter bag kita ini termasuk memasang shading net agar alge itu tidak masuk ke dalam rumpun yang kita buat. Seperti itu. Teman-teman, ini kita sekarang giliran dengan Pak Ketua Kelompok Segara Ayu ya di Desa Gedonganan, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pak, dengan Pak siapa? Pak Wayan Suwite. Pak Wayan Suwite, Pak Manggu nih ya, Pak Wayan Suwite. Pak, ini kan kita menanam dengan hal yang baru ini ya, dengan pola khusus. Kalau menurut Bapak itu memang apa di sini tuh harus dengan pola khusus begitu ini ya Pak ya? Atau pengalaman yang lalu seperti apa di sini? Ya, udah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, memang pola-pola dulu kita banyak punya pola Pak. Penanam itu. Menanam ya. Seperti yang katakan bilang tadi, udah ribuan kita di sini tanam, tapi tidak ada yang berhasil. Ini dulu banyak semuanya Pak. Lingkaran. Sampai lapangan udah banyak, tapi tidak pernah berhasil. Ya? Apa? Ya seperti bilang Bapak, ini di sini arusnya keras. Harusnya keras ya. Ganggang banyak. Namanya tritip itu juga banyak. Itu menyebabkan semua mangrove ini tidak hidup karena ditutupi kayak kita bilang tadi, sudah ditutupi berarti tidak berkembang biogininya itu menyebabkan. Nah, sekarang ini ada teknik baru yang dikeluarkan oleh mangrove BPDAS ini yang ini aja kita coba semuanya. Siapa tahu karena ini dibilang berhasil di seluruh tempat yang lain ya kita coba, masa kita berhasil loh. Tapi setelah mungkin berhasil, mungkin kita ini sangat bangga sekali Pak. Mengapa? Karena ini juga sangat penting bagi kelompok nelayan kita di sini karena perkembangan biakan sebuah ikan itu ada di dalam sini. Di sini ya. Berarti ikannya ke darat. Mengapa ke darat? Karena di dalam sudah terjadi penguruk proyek banyak sana, berarti kan pindah dia itu. Sekarang nelayan kita mungkin setelah pasang naik mungkin tidak begitu jauh-jauh nyari ikan dulu. Gitu karena perkembangan biakan bertelur di bawah ini banyak, biota itu banyak jadinya, makanan juga di sini banyak. Itu yang jadi dibantu gitu. Dia ada harapan untuk memperbaiki lingkungan, kemudian yang akan menjadi sumber ini ya, sumber ikan-ikan untuk ikan terutama di samping gitu ya. Lingkungan kita juga bagus dan mungkin
semua jadinya terakomodasi dalam arti kita udah dipekerjakan di sini. Ya, mungkin kita tidak melaut, kita udah dapat bekerja dan selama 3 tahun akan kita mitra gininya, mitra kerjaan kan itu bagus sekali Pak. Pak, berapa yang terlibat, berapa masyarakat yang terlibat di sini Pak, di kelompok Bapak ini? Kalau jumlah kelompok kami memang banyak Pak, tapi yang terlibat ini kembali kepada orang-orang yang memang Bagi-bagi dulu. bagi-bagi ya, Kita semua. Karena karena Kebanyakan. Keterbatasan. Nanti mungkin saya tambahkan Pak, bukan sampai di sini aja. Kita akan uji coba 3 bulan, kalau bagus mungkin kelompok akan membuat menyiapkan gitu ini. ya. Jadi kan tinggal datang dari apa-apa, dari mana pun kita tinggal Menanam kita aja. beliin bibit, Menanam. kita tidak mengawal. Untuk perawatan nanti Iya. juga Pak ya. Oke Pak. Kita 3 tahun, mungkin 3 bulan ke depan kita Saya lihat nanti 6 bulan setahunnya kalau sudah berkembang nanti bisa dia hidup menyendiri apapun, mungkin kita udah akan kelompok akan menyiapkan untuk ini berusaha. bapak-bapak dari Siapa nanti instansi atau apapun datang untuk harus begini caranya. Kalau menanam tidak pakai ini saya tidak kasih. Iya. Keluar. Luar biasa ya. menolak Pak. Semangatnya Bapak ini luar biasa nih, bisa dicontoh ini. Kemarin kan rektor runut saya tolak. Oh gitu ya. Ya, menjadi model nantinya Pak ya, ini kalau seperti ini. Memang Pak beli bibit ditanam ditinggal sama dengan mengumpulkan sampah ke depan. Oh gitu ya. Oke. Ya setiap hari ini Ya, berhasil syukurlah. Bapak. Ya. Iya. Saya sangat bangga sekali dengan Iya. teknologi kayak begini Ustaz. Ada- Dan bisa kita ada buat. ikatan 3 tahun. Ya. Pak. Iya. 3-6 bulan ke depan ya Bisa kita lihat ya nanti ya. Jadi kalau kita siapin, ada instansi siapa yang mau tolong buatkan logo ya kita. Logo buatkan logo. Iya. Terima kasih Pak Ketua. Nggih. Pak Sekretaris ya? Pak Sekretaris ini kelompok apa tadi? Yang Segarayu. Segarayu ini. Semangatnya luar biasa ini dan mudah-mudahan Bapak terus merawat ini Pak ya nanti ya, merawat sampai berhasil bisa jadi model. Tidak hanya model untuk Bali loh Pak, model nasional karena di nasional belum populer ini metode ini. Baik, terima kasih Pak.